sedang dalam perjalanan atau masih dalam kegiatan, kiranya Engkau berkati semua teman-teman kami Bapak, kiranya di ibadah selanjutnya mereka dapat berkumpul bersama kami untuk memuji dan memuliakan Bapak. Ya Bapak, berkati kebaktian ibadah pemuda remaja pada saat ini Bapak, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapak, inilah doa kami yang kurang sempurna, mungkin hanya dapat disempurnakan oleh tangan kasih. Kami serahkan semua ibadah ini di dalam tangan-Mu Bapak. Amin. Teman-teman, kita lanjut lagi. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan mendengarkan sebuah pujian lagi. Minta tolong minta. Oke, baik teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh
Kak Veronica. Untuk itu diminta tolong waktu dan tempatnya Kak Vero. Terima kasih Kak Wage. Selamat malam teman-teman remaja, pemuda, kakak-kakak majelis koordinator, ada Pak Pendeta juga. Selamat berjumpa dalam ibadah kita di malam hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan ini bisa berjumpa dengan berbagai sahabat, sebagai rekan sesama jemaat di Gereja Kristen Pasundan. Kami bersyukur Bapa ketika kami boleh berjumpa walaupun dalam situasi pandemi saat ini, kami dimampukan untuk bisa bersekutu lintas jemaat di dalam sinode Gereja Kristen Pasundan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, mampukan kami untuk bisa memahami firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman yang terkasih, saya panggil teman-teman aja ya. Teman-teman pemuda, remaja yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Terambil dari Amos 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya semesta alam. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah semua yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Nah, teman-teman yang terkasih, pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan lebih interaktif. Jadi saya siapkan sebuah platform aplikasi yang bisa diakses dengan link. Saya bagikan linknya di chatroom. Mungkin untuk teman-teman yang ada di GKP Tangerang, bisa saya bagikan melalui WhatsApp Pendeta Gary, begitu. Saya kirimkan ya linknya. Nah, kita akan melakukan perenungan dengan sedikit interaktif pada malam hari ini. Maksudnya saya ingin melibatkan teman-teman untuk juga terlibat dalam perenungan ini dengan lebih aktif, begitu ya. Sebentar, saya kirimkan. Bagi teman-teman yang sudah ada di Zoom, silahkan boleh klik aplikasi Nearpod yang sudah saya bagikan di chatroom. Lalu yang mungkin punya kendala untuk mengikuti di aplikasi chatroom, aplikasi Nearpod ini, teman-teman boleh tetap mengikuti saja share screen saya yang saya bagikan di Zoom ini, sehingga bisa tetap beraktivitas, nanti bisa berpartisipasi dengan chatroom ya, di ruang chat. Baik, saya share screen saya ya. Nah, teman-teman, saya sudah lihat nama Joy, sudah ada beberapa yang join. Saya akan tunggu sebentar supaya semua bisa join. Kalau tidak semua pun yang tidak bisa join di Nearpod ini masih bisa mengikuti perenungan ini di screen yang saya bagikan ya.
Tapi saya berharap untuk bisa lebih interaktif, teman-teman boleh coba untuk bergabung dulu di Nearpod gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau join dengan kode seperti ini, silahkan buka browser teman-teman, buka Google misalnya, lalu ketik nearpod.com. Setelah ketik nearpod.com, nanti akan ada permintaan untuk memasukkan kodenya. Teman-teman join sebagai student, ya, sebagai siswa. Begitu. Ini kodenya yang bisa dimasukkan. Tapi kalau lebih gampang silahkan masuk saja dengan link yang tadi saya bagikan ya. Teman-teman di GKP Tangerang yang beramai-ramai boleh bergabung dengan link yang sudah saya bagikan via WhatsApp kepada Pendeta Gary ya. Semoga bisa bergabung. Kalaupun punya kendala bisa ikut saja dengan screen saya di sini begitu ya. Baik, saya cek dulu siapa saja yang sudah bergabung. Sementara ini saya sudah lihat nama Joy, Hikaru, Kak Odi, Kak Wage. Saya menunggu saja dulu supaya bisa lebih banyak yang join ya. Setelah itu kita bisa mulai bersama-sama. Nah, pada malam hari ini tema kita sepertinya merespon apa yang kita rayakan pada bulan ini ya. Kita merayakan Hari Pahlawan ya. Oke, saya sudah lihat beberapa teman di sini, Quintia juga. Baik juga kalau teman-teman masuk dengan nama dan asal jemaatnya ya. Tapi kalau sudah terlanjur dengan nama saja tidak apa-apa. Oke, saya sudah lihat ada 3, 4, 5, 6, 7 orang. Saya akan tunggu sebentar. Bu Retna juga bisa, Bu, join. Oh, sebentar, ada chat di sini. Oke. Joy minta link yang lagi Kak. Ya, Oke, saya bagikan lagi ya. Berarti yang tadi Joy sudah masuk, bisa saya hapus aja ya, karena Nearpod ini hanya bisa untuk maksimal 40 orang ya. Oke, saya sudah lihat cukup banyak yang masuk, saya tunggu sebentar. Sudah ada Ryu, Quintia, Kak Odi, Hikaru, Kak Ferdi, Dava, Ceila, Kak Ceila, Angel, Kak Wage, Susanti Niman, Quintia, Joy. Mari silahkan yang lain. Dava sudah ada ya. Oh, oke. Jonathan ya. Jonathan ya yang pakai nama Susanti tadi ya. Oke. Masih ada lagi kah yang mau join? Oke. Sambil nanti teman-teman masih bisa join ya. Saya buka slide saya yang pertama ya. Oh ya, baik Jonathan. Jonathan pakai akun Mama gitu ya. Terima kasih infonya. Baik, saya mulai ya. Nanti teman-teman yang masih mau join silahkan join. Nah, ini tema kita pada malam hari ini. Tema kita adalah menjadi pahlawan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tema yang menurut saya mewakili apa yang sedang kita rayakan ya. Di bulan November ini kita sedang merayakan Hari Pahlawan ya, Hari Pahlawan Indonesia. Nah, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan teman-teman ya. Silakan teman-teman menjawab ya, yang tadi sudah join di Nearpod, silakan menjawab. Menurut teman-teman apa sih pahlawan itu? Nah, silakan menjawab dengan tulisan boleh.
Kalau mau menjawab dengan gambar juga boleh, dimungkinkan di situ. Oke, saya sudah terima jawaban dari Quintia. Teman-teman yang tidak bergabung di Nearpod bisa melihat saja di screen ya. Jadi sambil juga bisa menjawab, memilih menjawab di chat room juga bisa. Mungkin nanti Kak Odi bisa bantu lihat ya kalau ada yang menjawab di chat room. Oke, saya sudah punya 2 jawaban. Dari Quintia, pahlawan itu orang yang berjasa. Lalu Angel bilang, sama, orang yang sudah berjasa. Oke, KWG, pahlawan itu seseorang yang berjasa dalam hidup kita. Julia Rachel, orang yang mau berjuang atau memperjuangkan suatu hal. Ya, oke, baik sekali. Lalu Jonathan tadi ya yang pakai akun mama ini ya. Jonathan, pahlawan adalah orang yang berjasa untuk melindungi. Kak Odi, seseorang yang melakukan hal baik. Oke, Ryu. Wah, ada gambarnya siapa nih? Orang yang mau berkorban untuk orang lain. Contohnya, nah ini tokohnya saya agak kurang update ya. Apa sih Eng ini ya? Tokohnya generasi Z nih kayaknya nih. Oke, lalu Dava, seseorang yang mau membantu kita dalam kesulitan. Oke, Kak Ferdi, orang yang rela mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dirinya sendiri. Kak Ceila, orang yang rela berkorban, gagah dan berani. Wah, kalau perempuan boleh dong ya, cantik dan berani. Oke, ada lagi kah jawaban yang lain? Nah, teman-teman ternyata sudah punya definisi nih ya tentang pahlawan. Siapa sih itu pahlawan? Orang yang berjasa, orang yang berjuang, orang yang berani mendahulukan kepentingan orang lain. Apakah ada jawaban di chat room? Oke, ternyata semua menjawab di sini ya. Nah, teman-teman beranjak dari pemahaman teman-teman tentang pahlawan. Oke, sebentar, ada chat. Oke, dari Depok dengan Gemala, pahlawan adalah penolong. Oke, ini kata baru ya yang belum ketemu di Nearpod ini, penolong. Baik, terima kasih Gemala. Nah, teman-teman, karena bulan ini kita merayakan Hari Pahlawan Nasional nih, ya saya mau coba deh ngetes teman-teman sedikit gitu ya dengan aktivitas ini. Kira-kira teman-teman aware nggak nih dengan pahlawan-pahlawan yang kita punya ya? Tadi kan teman-teman sudah bilang pahlawan itu orang-orang yang memperjuangkan keadilan, kebenaran. Ada yang tadi orang yang gagah berani ya. Nah, mungkin pahlawan-pahlawan nasional yang kita rayakan di bulan ini juga mewakili ya apa yang didefinisikan oleh teman-teman tadi. Nah, saya guru ya, jadi saya sukanya ngetes nih. Teman-teman kira-kira masih ingat nggak nama pahlawan-pahlawan nasional kita nih? Yang tadi mungkin masuk dalam definisi yang teman-teman berikan. Ada 14 orang di Nearpod. Mungkin yang lain yang masih mau bergabung silahkan. Saya akan minta teman-teman untuk memasangkan antara gambar dan nama, ya, gambar dan nama pahlawan nasional Indonesia. Tapi waktunya hanya 1 menit, ya, 1 menit ya. Oke, mari 3, 2, 1, silahkan. Tinggal 38 detik lagi. Oke, 27 detik lagi. Nanti yang menang tuh yang paling cepat, ya sesuai waktunya ya, 1 menit, dan tries-nya tuh paling sedikit. Ini kalau yang masih sekolah masih ingat mungkin ya, kalau yang udah lama lulus sekolah. Oke, 7, 6,
4, 3, 2, 1. Oke, gimana Kak Wage? Kita lihat nih Kak Wage berapa kali mencoba nih ya. Kok nggak mencoba nih Kak Wage, ketahuan nih ya. Oke, coba lihat nih yang paling sedikit tries-nya nih. Nah, tadi kalau teman-teman yang tidak join di Nearpod, tadi saya minta teman-teman untuk mencocokkan nih nama pahlawan nasional dengan gambar tokohnya. Ya, gambar tokohnya banyak yang salah nih ya, kayaknya ya. Kak Odi juga nih ya. Kalau pahlawan nasional kita punya banyak lebih dari ini ya. Kemarin waktu saya buat aktivitas ini banyak sekali ya, tapi saya cari yang mungkin paling sering lah kita pelajari ya di sekolah. Ada Christina Marta Tiahahu, Cut Nyadin, Jenderal Sudirman, dan seterusnya. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab ya. Tokoh Alkitab sesuai dengan apa yang kita baca pada malam hari ini, yaitu tokoh Amos ya. Nah, teman-teman yang di Nearpod, saya minta Nearpodnya di minimize saja dulu, jangan exit ya. Boleh beralih ke screen saya di Zoom ya. Kita akan melihat sedikit, nanti ada kesempatan untuk balik lagi ke Nearpod nanti, jadi jangan di exit. Bagaimana tokoh Amos bisa berbicara kepada kita pada malam hari ini dengan tema menjadi pahlawan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa nggak ya jadi pahlawan Allah? Nah, mari kita belajar dari tokoh Amos. Saya mau awali dengan satu video, hanya 1 menit videonya ya, dari Bible Project untuk menunjukkan bagaimana tokoh Amos ini hidup dalam konteksnya saat itu, gitu ya. Oke, saya akan putarkan hanya di screen saya di Zoom. Jadi teman-teman yang di Nearpod boleh beralih matanya ke Zoom, ke screen saya untuk bisa melihat ya. Saya akan buat sedikit lebih lambat dan mungkin minta maaf saya hanya bisa menemukan dalam bahasa Inggris, tapi saya pakai captionnya supaya teman-teman mungkin bisa mengikuti ya. Anak-anak sekarang kan pinter-pinter nih bahasa Inggrisnya ya. Oke, mari kita lihat hanya 1 menit saja. He was one of the worst as well, and he allowed idol worship for the gods of Canaan, which in turn led to injustice and neglect. And it got to the point where Amos couldn't take it anymore. He sent out calling him, go track up north to Bethel, an important city at north. Start announcing God's word. This book is a collection of experiments on visions of later to give God's people a sense of his divine message. It's a message we still need. Oke, saya potong memang supaya tidak terlalu panjang juga dan hanya bagian yang perlu kita lihat. Nah, teman-teman tadi mungkin sudah sedikit melihat ya dalam video ini bagaimana konteks kehidupannya Amos pada waktu itu ya. Nah, saya mencatat ya dalam catatan saya ada setidaknya 6 hal yang bisa kita pelajari dari tokoh Amos. Nah, yang pertama tadi yang kita lihat ya, dia seorang yang cukup sederhana, pekerjaan sehari-harinya itu peternak domba. Dia juga seorang pemungut buah pohon ara ya. Lalu dia tinggal di daerah perbatasan antara Israel Utara dan selatan Yudea di sebuah daerah kecil ya yang bernama Tekoa ya. Nah, saat itu Israel itu dipimpin Israel Utara ya, dipimpin oleh Raja Yerobeam ya. Raja Yerobeam II ini dia terkenal sebagai seorang pemimpin
militer ya, pemimpin perang yang cukup sukses. Jadi kalau teman-teman lihat tadi bagaimana dia menaklukkan banyak bangsa ya, dia memperluas wilayah teritorinya Israel. Dan sebenarnya Israel cukup makmur pada masa pemerintahannya ya, karena kalau banyak menang perang itu pasti rampasan perangnya banyak gitu ya, harta dan semua itu dinikmati. Sayangnya tadi teman-teman lihat bagaimana Raja Yerobeam II itu justru dianggap sebagai salah satu raja Israel yang terburuk. Kenapa terburuk? Karena kemakmuran yang mereka dapatkan itu ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang, hanya sebagian kecil orang, dan mereka adalah orang-orang yang berkuasa ya, orang-orang yang dekat dengan lingkungan penguasa yang bisa menikmati kemakmuran itu. Sedangkan orang-orang yang miskin, semakin miskin ya, bahkan diabaikan ya, sehingga terjadi ketidakadilan. Nah, yang juga cukup buruk dari pemerintahan Yerobeam adalah dia mengizinkan adanya pembangunan patung-patung dewa Kanaan, kuil-kuil ya, sehingga bangsa Israel pada waktu itu harus juga menyembah kepada yang lain begitu ya, yaitu dewa-dewa Kanaan. Nah, melihat situasi yang seperti ini, tadi dilihat ya di dalam video singkat tadi, nggak tahan juga Amos melihat itu dan dia terpanggil untuk melakukan sesuatu. Nah, makanya nomor 2 ini saya catat Amos peka terhadap ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel Utara. Nah, dia merespon panggilan Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya. Tadinya kan dia tinggal nyaman gitu ya, di daerah kecil, di Tekoa tadi, di perbatasan, dia melakukan tugasnya sehari-hari menjadi pemungut buah pohon ara, menjadi peternak domba, tapi dia keluar dari zona nyamannya, dia pergi ya dari daerah tempatnya tinggal menuju ke agak ke kota begitu ya, mendekati wilayah Raja Yerobeam di kota yang cukup ramai, di situ disebut Betel, dan di Betel dia melihat ada kuil besar di situ, dan disitulah dia mulai menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Nah, butuh tekad yang kuat juga ya teman-teman untuk bisa melakukan itu, karena siapa Amos ya, dia orang yang sederhana ya, dari perbatasan. Dia pergi dari tempat tinggalnya dan menyuarakan apa yang benar menurutnya, menyuarakan kepekaannya terhadap ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu. Nah, Amos menyampaikan pesan terhadap bangsa Israel Utara pada waktu itu ya, pesan dari Tuhan. Dalam kitab Amos kalau kita baca ada banyak sekali pesan yang berisi teguran-teguran ya, peringatan-peringatan atas sikap bangsa Israel yang semakin menjauh dari Tuhan. Dan salah satu pesan yang kita baca pada malam hari ini yang tadi saya bacakan kepada teman-teman semua ya, dari Amos 5 ayat 21 sampai 27. Saya mencatat paling tidak ada 3 yang disampaikan oleh Amos dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama tadi teguran. Ada teguran kepada bangsa Israel ya. Bagian kitab tadi itu sebenarnya kalau disebut sebagai sebuah ratapan Tuhan terhadap perilaku bangsa Israel yang saat itu sangat menyimpang. Di situ dikatakan Tuhan tidak menyukai ibadah-ibadah mereka, tidak menyukai puji-pujian mereka, nyanyian-nyanyian mereka, gambus, bahkan korban sembelihan yang mereka persembahkan walaupun itu tambun ya, tambun itu mewakili produk yang baik sebenarnya ya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak suka. Kenapa? Nah, ini yang kedua yang disampaikan. Ada kritik-kritik sosial juga yang disampaikan oleh Amos ya. Dia melihat bahwa ketidakadilan itu banyak terjadi. Makanya disampaikan dalam apa yang kita baca pada malam hari ini, percuma kamu beribadah dengan nyanyian, dengan meriah ya, mempersembahkan korban yang bagus, yang tambun, tapi kamu melakukan banyak sekali ketidakadilan.
Jadi Tuhan tidak suka karena ternyata dalam praktek hidup sehari-hari banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Allah. Dan bahkan mereka menyembah dewa-dewa Kanaan, ya, menduakan Tuhan. Lalu di bagian terakhir dalam pembacaan kita, saya mencatat bahwa ada ancaman murka Tuhan yang juga disampaikan, ya, peringatan kepada bangsa Israel jika mereka terus melakukan itu. Nah, teman-teman, saya mencatat di nomor 5 dan 6 ini, ya, ada tekad yang kuat, keberanian untuk mengambil resiko ketika Amos harus melakukan apa yang menjadi tekadnya, ya, yang dia anggap sebagai sesuatu yang benar, yang dia anggap sebagai respon terhadap panggilan Tuhan. Nah, ini kalau saya lihat adalah kriteria karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang bisa kita sebut sebagai pahlawan. Nah, bisakah kita menjadi seorang pahlawan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Amos orang yang sangat sederhana, ya, dia mampu melakukan itu karena dia punya kepekaan terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dia siap merespon panggilan Tuhan, keluar dari zona nyamannya, punya tekad yang kuat dan berani mengambil resiko. Tadi teman-teman ada yang menulis, ya, salah satu ciri-ciri mungkin, ya, yang disebut pahlawan, ya, berani, ya, berani merespon, berani memperjuangkan keadilan, ya, dan kebenaran. Nah, teman-teman, belajar dari Amos ini, saya mau ajak teman-teman untuk merenungkan nih. Ini ada polling nih, ya. Sulitkah menjadi pahlawan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Boleh dipilih saja, sudah ada 16 orang di Nirpot. Teman-teman yang masih mau bergabung di Nirpot masih bisa, ya, silahkan. Sulitkah menjadi pahlawan Allah di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah ada beberapa yang merespon. Cuman perlu memilih nih, ada sulit, oh tidak sulit, cukup sulit, sangat sulit. Silahkan direspon, ya. Kita coba untuk merefleksikan, kalau saya mau jadi pahlawan Allah dalam kehidupan sehari-hari, sulit nggak, ya? Oke, saya lihat beberapa jawaban di sini. Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk dari polling ini, oke, sekitar yang paling tinggi 56,3% bilang cukup sulit. Lalu 12,5% bilang tidak sulit. Ini ada di chat. Mungkin Kak Odi bisa bantu saya, ya, karena saya agak sulit kalau bolak-balik dari chat ke ini. Kalau ada yang menjawab di chat, mohon diinfo, ya. 12,4% bilang tidak sulit. Oke, 11,8%. Tapi sebagian besar bilang cukup sulit. Nah, saya mau kita diskusi. Joey jawab B. Bagaimana, Kak Odi? Joey jawab B. Oh, Joey jawab B. Cukup sulit, ya, Joey, ya. Oke. Yang bilang sangat sulit itu 11,8%. Lalu yang bilang tidak sulit ada juga 11,8%. Yang cukup sulit 58,8%. Baik. Nah, supaya mungkin cukup jelas juga nih, ya, kenapa teman-teman menjawab tidak sulit, cukup sulit. Saya mau ajak teman-teman untuk mungkin sharing sedikit, ya. Mungkin saya mau dengar dulu dari teman-teman yang jawab tidak sulit dulu nih. Ya, tidak sulit. Coba saya lihat, ya, yang menjawab tidak sulit itu ada Quintia, ada Riu. Oke, Quintia dan Riu, ya. Baik. Nah, Quintia dan Riu. Mungkin Riu dulu. Riu, kenapa jawabnya tidak sulit, Riu? Alasannya apa? Ini nggak ada penilaian nih, jadi bebas menjawab, ya. Mana Riu? Iya, iya. Oke. Tadi Riu? koneksinya agak jelek.
Oh ya, oke, baik. Rio menjawab tidak sulit, kenapa Rio? Ada alasannya? Karena kalau misalnya kita emang udah serius mau jadi pahlawan ini, ya pasti kita pasti bisa, jadi itu nggak jadi terlalu sulit buat kita gitu. Jadi kita udah punya tekad untuk jadi pahlawan. Oke, terima kasih Rio. Jadi kalau kita sudah bertekad, kata Rio ya, kalau sudah bertekad pasti bisa ya, pasti tidak sulit, asalkan tekadnya kuat, begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Rio mewakili yang tadi ya, yang menjawab tidak sulit. Yang menjawab sangat sulit nih, saya mau dengar juga ya. Yang menjawab sangat sulit itu siapa ya? Mungkin kalau Rio tadi dari Jatiranggon, kita cari dari yang lain deh, gereja yang lain. Coba saya lihat. Adventus dan Julia Rahel. Atau Jonathan. Nah, siapa yang mau sharing? Kenapa ya sangat sulit menjadi pahlawan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Jonathan dulu mungkin? Jonathan mau coba? Masih mikir? Atau Julia Rahel deh, boleh dibuka dulu mikrofonnya? Kenapa ya? Oke, silakan. Kalau menurut saya ya, kan kita sudah ditakdirkan ya untuk menjadi pahlawannya Allah. Tapi di saat kita menjadi pahlawannya Allah, pasti di saat itu juga kita akan mendapat kayak mendapat cobaan lah gitu, entah itu dari dalam diri sendiri atau dari luar, itu pasti kita akan mendapat cobaannya. Jadi di sini yang menurut saya sangat cukup sulitnya itu adalah di saat kita bisa atau enggak melawan cobaan itu untuk terus tetap jadi pahlawannya Allah gitu. Terima kasih Julia Rahel. Betul. Jadi kadang-kadang walaupun tekad sudah kuat, tapi tantangan selalu ada ya. Ternyata tidak mudah juga. Kita bayangkan tadi Amos ya, dia harus berjalan dari daerahnya menuju ke Betel, dan di sana dia harus menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sana ya. Dan dia harus menyampaikan sesuatu yang keras gitu ya. Ada murka Allah di dalam pesan-pesan yang dia sampaikan. Itu tentunya sesuatu yang tidak mudah, menantang juga ya. Jadi betul kadang-kadang sulit ketika kita bertemu dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mungkin satu lagi ya, saya mau coba dengar dari teman-teman yang lain. Yang mungkin menjawab cukup sulit, mewakili cukup sulit ya. Cukup sulit itu C, ada Amelia. Amelia, bolehkah buka mikrofonnya? Dari Tangerang ada jawabannya, Kak. Oh, baik. Boleh sambil Amelia siap-siap, kita baca dulu nih dari Tangerang. Amelia itu yang dari Tangerang, Kak. Oh. Oke. Baik. Ini mewakili jawaban dari Tangerang ya? Oke, saya bacakan jawabannya ya. Tangerang menjawab sangat sulit, karena untuk memperjuangkan sesuatu yang baik butuh pengorbanan, dan seperti Amos harus siap menghadapi penolakan atau pergumulan. Ya, betul sekali ya. Jadi harus siap ditolak nih ketika kita mencoba untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran. Mungkin kalau dalam konteks sekolah misalnya ya, saya sering menemui karena kebetulan saya guru ya. Saya guru di sekolah SMP dan SMA. Kadang-kadang ada anak-anak yang merasa dibully begitu ya. Lalu ketika ada temannya yang menolong, temannya juga ikut dibully. Jadi kadang-kadang ketika kita mau menolong teman yang menolong teman yang dibully, kita jadi mikir, nanti kalau gue tolongin ntar gue juga dibully, gak usah deh. Nah, mungkin itu tadi ya maksud teman-teman. Kadang-kadang tantangan itu datang ya, dan kita tidak siap untuk menjawab tantangan itu ya. Tantangan pasti ada, tapi kalau kita belajar dari Amos tadi ya, tekad yang kuat dan bagaimana kita merespon bahwa itu panggilan Tuhan, maka kita dimampukan untuk menjadi pahlawan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kalau tadi di awal saya buka dengan permainan tadi ya, pahlawan-pahlawan nasional, itu sebenarnya
untuk juga menunjukkan kepada teman-teman ya, mungkin ada banyak pahlawan-pahlawan nasional yang punya catatan sejarah luar biasa ya dengan perjuangan mereka. Tapi yang kita renungkan pada malam hari ini sebenarnya bukan tentang sesuatu yang besar sekali begitu ya. Bukan sesuatu yang jauh dari kita. Kita harus tunggu perang dulu baru jadi pahlawan. Nah, bukan itu ya. Tapi menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita mencoba menyuarakan keadilan, kebenaran ya dalam keseharian kehidupan kita. Yang pastinya tentu bisa ditemui kalau teman-teman masih sekolah, ya dalam lingkungan sekolah. Ketika teman-teman sudah bekerja, berarti dalam lingkungan pekerjaan, bagaimana kita peka terhadap situasi ketidakadilan, ketidakbenaran yang perlu kita respon. Ya, ketika kita melakukan itu, maka sebenarnya kita sedang berupaya menjadi pahlawan Allah dalam arti yang sederhana, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari saya ajak teman-teman kembali ke Nirpot, ya, yang tadi sudah di Nirpot, boleh kembali lagi ke Nirpot. Saya mau ajak kita untuk merespon pertanyaan ini. Kira-kira kalau mau menjadi pahlawan Allah dalam kehidupan sehari-hari, tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda Kristen? Yang mau jawab di chat, silakan jawab di chat. Yang memilih untuk menjawab di Nirpot juga silahkan. Saya tunggu jawabannya di Nirpot. Ya, mungkin satu saja juga boleh. Atau kalau teman-teman punya beberapa jawaban, boleh juga di Nirpot itu bisa beberapa kali menjawab, boleh. Oh, dan teman-teman bisa review ya jawaban teman yang lain. Kalau misalnya teman-teman merasa cocok, jawaban itu sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan, bisa di-like juga. Oke, sudah ada jawaban dari Hikaru. Berdoa setiap hari. Ya. Chat. Ya, terima kasih. Belum selesai. Oh, belum selesai. Masih ada lanjutannya ya, Hikaru? Oke. Iya. Nggak apa-apa, boleh tulis lagi. Silakan tulis lagi, Hikaru. Oke. Ada jawaban dari Gemala, menolong sesama. Oke. Dava, ikut persekutuan, ibadah, baca Alkitab, berdoa. Kak Odi, menolong teman yang membutuhkan. Susanti Niman, oh Jonathan tadi ya, Jonathan membantu sesama. Oh iya, ada gambarnya nih, baik. Saya like deh. Oke, jadi 3 like-nya Jonathan. Nah, Quintia, berbagi ke sesama yang membutuhkan mulai dari hal yang sederhana saja dulu. Riu, berpartisipasi dalam renungan sekolah. Oke, Gemala nambah nih jawabannya. Membantu teman yang sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas. Oke, baik. Ada lagi kah yang lain? Di chatroom ada atau tidak, Kak Odi? Belum ada? Yang di chatroom boleh. Yang tidak mengikuti di Nirpot bisa menjawab di chatroom. Jadi kita bisa belajar ya satu sama lain hari ini apa sih yang bisa kita lakukan secara nyata ketika kita mau menjadi generasi muda Kristen yang adalah pahlawan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau menjadi pahlawan Allah dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan secara nyata? Nah, sebagian besar teman-teman di sini tadi menulis membantu ya, membantu sesama, menolong sesama, aktif dalam persekutuan. Nah, toleransi kepada agama lain, betul. Karena konteks kita sebagai negara Indonesia ya yang sangat plural ya, majemuk sekali, banyak agama, banyak suku, banyak budaya. Kita membutuhkan toleransi ya, kerukunan supaya negara kita jadi lebih damai, lebih harmonis ya, menghargai perbedaan yang ada di dalam bangsa dan negara kita. Oke, wah Gemala banyak nih jawabannya ya, menjadi terang dan garam di antara teman yang berbeda, menyebarkan Injil. Ada lagi yang lain?
Nah, teman-teman, ada banyak sekali ya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan kembali tadi kita melihat, belajar dari Amos ya, pasti tantangan ada, tapi Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya. Yang penting tadi catatan dari Riu juga, kita punya tekad ya. Kita punya tekad untuk melakukan itu. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kolaborasi ini di Nirpot. Nah, di akhir perenungan kita saat ini, saya mau ajak teman-teman, karena saya udah bilang tadi ya, saya nih guru. Jadi saya selalu setelah ngajar tuh saya pengen ngetes nih. Tadi teman-teman cukup memperhatikan nggak apa yang kita diskusikan pada malam hari ini gitu ya. Oke, jawaban dari Jonathan. Oh, ini baik nih. Melerai teman yang bertengkar. Ya, melerai teman yang bertengkar. Baik, terima kasih Jonathan. Nah, mari saya akan ajak teman-teman di slide saya yang terakhir ini, ya, menutup perenungan kita pada malam hari ini. Ada satu kuis. Nah, biasanya memang kalau kita kebaktian sinodal tuh ada kuisnya nih, teman-teman. Nanti dari kuis ini ada hadiah untuk 3 juara, 3 nilai tertinggi. Ya, jadi masih ada kesempatan nih. Kalau teman-teman yang belum ikuti Nirpot mau ikut, silakan. Ya. Mungkin Kak Odi bisa bagikan lagi linknya tadi, karena tadi saya lihat ada beberapa teman yang baru masuk, baru join Zoom. Link yang tadi, Kak Odi. Oke, kita mendaki Gunung Himalaya ya. Nah, teman-teman yang di Nirpot, silahkan pilih avatarnya, ya. Lalu klik start. Oke, ini sudah ada Julia Rachel. Silahkan. Sudah ada Dava, Angel, Gemala. Ini Gemala di sekolah pasti kelas 8C nih. Namanya 8C Gemala ya. Iya Kak. Iya, ketahuan. Oke. Oke, sudah ada Riu, Kak Wage. Siapa lagi nih? Kak Ceila, Hikaru, Amelia. Oke, wah Amelia nih dibantu sama squadnya GKP Tangerang ya. Nanti jawabannya berarti pulsanya nanti mesti bagi-bagi tuh. Hadiah kuotanya ya. Harus bagi-bagi bareng tuh ya. Gimana tuh caranya tuh? Nonton YouTube bareng kali ya. Masih adakah teman-teman ini di Nirpot ada 17 akun yang connected di time to climb-nya baru ada 10. Saya tunggu sebentar lagi. Hanya ada 6 soal teman-teman. Ya, pilihan ganda. Jadi pilih jawaban yang benar. Nah, biasanya jawaban yang benar itu nanti yang paling benar dan yang paling cepat dia akan paling dulu mencapai puncak Gunung Himalaya. Oke? Nah, masih ada yang join. Oke, ada Kelvin. Ini jadi banyak yang join ya pas ada kuotanya ya. Oke, saya tunggu dulu sebentar ya. Setiap soal itu hanya diberikan waktu 30 detik teman-teman untuk menjawab ya. Jadi pastikan teman-teman membaca dengan cepat ya dan menentukan pilihan jawabannya dengan cepat. Oke, sudah ada 12 orang. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Lalu kita akan mulai. Sekali lagi nanti supaya tidak terjadi pertumpahan darah setelah ini saya infokan ya, yang akan mendapat hadiah nanti adalah yang 3 tertinggi nilainya ya, 3 tertinggi. Oke, 30 detik lagi saya tunggu. Masih adakah yang mau bergabung? Di Nirpot ada 18, di time to climb-nya ada 12. Joy, Nirpotnya error, Kak. Ya, Joy. Coba masuk lagi, Joy. Masih bisa, Joy. Kak Vero tunggu deh. Ini Joy nih yang sudah pernah ya dapat hadiah kuota ya, waktu bulan apa itu? Juara bertahan tuh, Kak. Juara bertahan, Joy, Dava juga pernah.
Nah, sementara ini masih dipegang oleh Jatiranggon nih. Apakah GKP Tangerang bisa merebut? Kak Vero jadi nggak enak soalnya dari Jatiranggon juga, padahal mereka nggak tahu loh, ya. Mereka nggak tahu soalnya, ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oh, Depok juga pernah ya, Bu Retna ya. Depok juga pernah dapat hadiah kuotanya. Oke, apakah Joy bisa bergabung lagi? Saya cek ya. Oke, Joy masih mau coba ya. Kita tunggu sebentar ya. Karena nggak lama kok ini kuisnya. Semua sudah makan malam kan ya? Ada chat, Kak Odi? Oke. Bagaimana, Kak Odi? Belum, Kak, belum. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu. Ini soalnya... Mau pakai akun lain katanya. Oh, mau pakai akun lain. Baik. Sedang berusaha, Kak. Sedang berusaha ya. Ini soalnya penting banget nih ya buat PJJ. Ya, sambil diingat-ingat tadi Kak Vero ngomong apa aja ya tadi ya. Itu tuh akan keluar tuh ya dalam kuis ini. Nah, sekali lagi nanti teman-teman baca soalnya baik-baik, waktunya hanya 30 detik, pilih jawaban yang benar ya, yang paling benar menurut teman-teman. Kayak lagi ulangan ya, Kak? Kenapa? Kayak lagi ulangan. Iya, gitu deh ya. Karena ini naluri ibu guru nih ya. Naluri ibu guru kalau habis ngajar tuh harus kasih ulangan ya. Bagaimana? Oh, gitu. Joy minta dikeluarkan akun yang tadi, Kak. Oh, minta dikeluarkan akun yang tadi ya. Oke, Kak Vero keluarin ya. Sudah di remove? Ya. Oke, sudah. Ya, baik. Ya, kita menunggu ya. Gemala serasa ulangan ya, Gemala ya? Iya, Kak. Sebentar lagi ya, teman-teman yang sekolah akan PAS ya? Tanggal akhir bulan. Akhir bulan, oke. Baik. Nanti kita doakan juga ya bersama-sama. Coba saya lihat. Sementara ini yang sudah join Gemala, Adventus, Amelia, Angel, Sheila, Dava, Hikaru, Julia, Kelvin, Kaudi, Quintia, Riu, Stefani, dan Wage. Bagaimana, Joy? Tadi Abi masuk. Abi nggak ikutan, Abi? Oke. Oh, ini banyak chat tadi ya. Saya nggak sempat buka. Oke, saya buka lagi, share lagi nirpotnya ya. Bagaimana, Kak Odi? Ya, bisa dimulai, Kak. Bisa mulai ya? Oke. Baik, sudah siap semuanya. Mari kita mulai ya. Baca soalnya baik-baik karena ini tidak akan berhenti nomor 1 sampai nomor 6 ya. Akan terus berlanjut sampai selesai. Oke, mari. Oh, ya. Soal nomor 1. Pekerjaan Amos adalah Oke. Siap-siap soal nomor 2. Sementara memimpin Dava, Amelia, dan Sheila. 3, 2, 1. Oke, soal nomor 2. Amos tinggal di daerah kecil bernama...
10 detik, 9. Oke, siap-siap nomor 3. Oke, sementara masih memimpin ya, Dava, Amelia, dan Kak Wage naik. Oke, silakan. Nomor 3, Raja Israel yang memerintah pada masa Amos bernubuat adalah siapa? Wah, Amelia bantuannya banyak tuh. Harus bisa juara 1 nih, Amelia dan teman-teman nih. Oke, soal keempat. Alasan utama Amos mau menyampaikan pesan Allah kepada Israel adalah Oke, sementara masih memimpin Dava, Amelia, dan Rio. Wah, Kak Wage tergantikan nih. Soal nomor 5. Amos menyerukan pesan Allah di sebuah kota bernama, kota apa itu? Oke, soal yang terakhir. Terakhir, silakan. Sementara masih memimpin Dava, Amelia, Hikaru. Hal-hal penting apa yang dapat kita pelajari dari Amos? Tujuh, 6, 5, 4. Oke. Ini dia ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Reaksi. Boleh. Waduh, tidak terkalahkan nih. Dava dari Jatiranggon. Hidup Jatiranggon. Oke, Amelia dari, tapi cukup beragam nih ya. Amelia dari GKP Tangerang dan teman-teman. Lalu Gemala ya, Gemala dari Depok ya. Iya, Oke, Kak. terbagi-bagilah ya, Kak Vero bersyukur terbagi-bagi. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya stop dulu ini. Oke, teman-teman, itu yang kita renungkan pada hari ini ya. Semoga kita semua dimampukan ya, diberikan kekuatan untuk bisa menjadi pahlawan Allah dalam hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kembali ke Kak Wage. Amin. Terima kasih banyak, Kak Vero. Sama-sama. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung ke doa syafaat. Untuk itu saya minta tolong Kak Vero untuk berdoa syafaat sekaligus doa Bapa kami. Ya, sebelum berdoa, oh ya, Jonathan ya. Lain kali kita coba lagi ya, Jonathan ya. Nah, sebelum berdoa, teman-teman, apakah ada pokok doa khusus yang ingin didoakan bersama pada malam hari ini? Ke akhir bulan. PAS ya? Ya. Oke, PAS, saya catat dulu. Ada lagi selain PAS?
Semoga COVID cepat selesai. Oke, itu harapan kita semua ya. Kak, tolong teman kita dari Tangerang ada yang lagi sakit. Oh, Namanya Aprilia. Aprilia sakit apa Aprilia? Sakit apa ya? Enggak, badannya lemes gitu Kak, nggak bisa gerak. Lagi sakit ya, Aprilia ya? Ya, Ya, Kak. baik-baik. Oke, siapa lagi? Ada lagi yang mau titip pokok doa untuk kita doakan bersama? Aku boleh deh, Kak. Ya, Buat bagaimana? kesehatan aja. Buat kesehatan aja, Kak. Kesehatan KWG ya. Kakak saya, Siapa itu namanya? Gratia. Siapa, maaf? Gratia. Gratia. Oke, ada lagi? Wah, sedang ikut turnamen futsal nih ya. Diberikan kekuatan fisik yang baik gitu ya. Jabes ya. Oke, Jonathan, Kak. Jonathan ya. Omanya lagi sakit ya, neneknya ya. Oke, saya catat ya. Baik. Sudah? Baik. Mari teman-teman Satu lagi nih, remaja. Bagaimana? Satu lagi dari Gemala. Oh untuk iya. Lomba Rohani Kristen. Gemala sedang ikut lomba. Lomba Rohani Kristen. Oke. Baik. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu bagi kami, secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi ini kami diberikan kekuatan, diberikan sukacita untuk bisa terus menjalani kehidupan kami. Kami mohon Engkau terus menyertai dan memberkati kami Bapa, di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan sekolah kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan untuk bisa terus menjalani kehidupan kami dengan baik. Ya Bapak, kami bersyukur untuk persekutuan pada malam hari ini yang boleh terjalin di antara remaja dan pemuda sesinode GKP ini. Biarlah Engkau terus mampukan kami untuk bisa saling bersekutu dimanapun kami berada. Biarlah persekutuan ini dapat terus terjalin sehingga kami dimampukan untuk bisa memuji Tuhan, senantiasa bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu melalui persekutuan ini. Ya Bapa, secara khusus pada malam hari ini kami mendukung dalam doa untuk rekan-rekan kami, pengurus maupun jemaat anggota Kopermat Jatiranggon yang sudah menyediakan diri untuk pelayanan dalam kebaktian pada malam hari ini. Kami mohon Engkau terus memberkati mereka Tuhan dalam setiap tugas pelayanan mereka maupun dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Berkatilah persekutuan mereka Tuhan, berkatilah setiap pengurus yang terlibat di dalam penata layanan persekutuan ini sehingga mereka terus dimampukan untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan mereka dan bisa menjadi terang bagi teman-teman yang menjadi anggota dalam Kopermat Jatiranggon. Juga bagi rekan-rekan kami yang lain di berbagai jemaat, Tuhan berikan juga mereka kekuatan untuk bisa terus melayani dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengurus maupun sebagai anggota jemaat. Ya Bapak, secara khusus kami juga ingin mendukung dalam doa bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri di sekolah untuk mengikuti ujian akhir, tes akhir semester. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan hikmat, berikan kepandaian, berikan ketekunan, sehingga mereka bisa terus belajar dengan baik, walaupun mungkin sebagian dari mereka harus belajar dalam situasi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan terus berkati mereka, supaya mereka bisa tetap belajar dengan baik dalam situasi ini, sehingga mereka diberikan kemampuan untuk bisa menyerap berbagai pembelajaran dan bisa pada saatnya nanti mengikuti tes dengan baik. Ya Bapa, hasilnya kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu yang terbaiklah yang Engkau berikan kepada mereka, sehingga Engkau juga berikan mereka kemampuan untuk bisa
mempelajarinya dengan baik. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk situasi COVID-19 yang masih terus kami alami saat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang terlibat dalam penanganan, penanggulangan, upaya-upaya pencegahan. Kiranya Engkau berkati semua, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah, petugas-petugas kesehatan yang terus berjuang, bahkan kami yang juga harus terus menjaga kesehatan kami. Biarlah Tuhan berikan kami semua kemampuan, kekuatan untuk bisa terus menjalani hidup kami di tengah-tengah COVID-19 ini, dan harapan itu terus ada di dalam diri kami bahwa COVID-19 ini juga akan berlalu sehingga kami bisa kembali menjalani kehidupan kami yang baik tanpa COVID-19. Ya Bapak, kami serahkan seluruh penanganan ini ke dalam tangan kasih Tuhan sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Juga bagi mereka yang terbaring sakit karena COVID-19 ini, kami mohon Engkau menyembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan, harapan untuk bisa berjuang agar dapat sembuh. Secara khusus kami juga mendukung dalam doa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, bagi Aprilia di GKP Tangerang, KWG di GKP Jatiranggon, Gracia di GKP Depok, juga untuk Oma dari Jonathan di GKP Kampung Sawah. Kami mohon Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan, Engkau berkati obat-obatan, dokter, para medis yang mereka pakai, sehingga melalui semuanya itu Tuhan menjadikan itu sebagai sarana kesembuhan bagi mereka. Bagi keluarga yang merawat juga Tuhan berikan kesabaran, kekuatan untuk bisa juga terus merawat saudara-saudara kami ini sehingga mereka bisa dipulihkan. Ya Bapa, kami juga mendukung dalam doa bagi teman-teman kami yang sedang mempersiapkan diri untuk berbagai kegiatan, untuk Yabes yang akan mengikuti turnamen futsal, untuk Gemala yang akan mengikuti lomba rohani Kristen. Kami bawa segala persiapannya di dalam doa ini Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga hasilnya pun adalah hasil yang terbaik yang Tuhan berikan sesuai kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami mau bawa kami semua sebagai pribadi maupun keluarga di tengah-tengah keluarga kami maupun di tengah-tengah persekutuan kami di gereja ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus mampukan kami untuk bisa melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada dengan baik. Ya Bapa, doa kami ini jauh dari sempurna, namun kami mohon Engkau memberkati kami, Engkau memampukan kami untuk menaikkan doa yang sempurna yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan satu pujian penutup.
setia sampai akhir hidupku. Maaf Kak, nggak ada suaranya. Iya, maaf ya. Kak Vero minta tolong dilanjutkan dengan berkat dan diakhiri Bapak, terima kasih. Bapak terima kasih, ada lagunya atau bagaimana Kak Wage? Ada Kak. Oh ya, baik. Oke. Baik, teman-teman semua, teman-teman remaja, pemuda, se-GKP, hari ini kita bersyukur. Saya lupa tadi ya membawa dalam doa bahwa hari ini kita merayakan HUT gereja kita ya, Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Kiranya kita semua insan GKP, terutama generasi muda, teman-teman remaja, pemuda dimampukan untuk terus membawa terang dan kasih Allah, menjadi pahlawan-pahlawan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan hikmat, tekad yang kuat untuk melakukannya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita, dan Anak dan perantaraan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Oke teman-teman, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman Jatiranggon, teman-teman dari luar Jatiranggon juga yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Kak Vero dan teman-teman yang bertugas lainnya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang ada sebenarnya? Karena pengamanan sosial. Kawage, apakah ada warta pemuda untuk GKP Jatiranggon? Karena sebenarnya kita dompleng nih ya, yang remaja sinode, silakan. Iya benar-benar. Wartanya sih untuk ibadah minggu depan tanggal 28 November itu kita akan ibadah gabungan lagi melalui media daring ini karena Jatiranggon yang akan bertugas di ibadah tersebut. Itu aja untuk teman-teman Jatiranggon. Untuk pintu sementara itu aja. Ya, baik. Terima kasih Kawage. Nah, sekarang saya switch ya. Saya atas nama Komisi Kategorial Sinode mengucapkan terima kasih ya untuk sekali lagi nih untuk teman-teman dari GKP Jatiranggon. Mestinya jadwal teman-teman GKP Jatiranggon melayani kita dalam kebaktian Zoom itu 28 November ya. Tapi terima kasih banyak sudah menyediakan diri untuk melayani pada malam hari ini, cukup mendadak karena memang ada kendala teknis dari teman-teman yang seharusnya mempersiapkan ya dari jemaat yang lain. Tapi tidak apa-apa, saya bersyukur malam ini ada teman-teman dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, Bojongsari juga ada. Mana lagi yang belum saya sebutkan ya? Kampung Sawah ya, yang bisa bergabung pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ya teman-teman semuanya. Ibu Retna yang selalu setia mendampingi saya ya di dalam kegiatan sinodal ini. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Gary ya yang sudah mengumpulkan teman-teman dari GKP Tangerang bisa bersama-sama pada malam hari ini. Nah, tadi untuk seluruh paslon yang sudah saling tadi yang sudah disampaikan Kawage, kita akan berjumpa lagi dalam Zoom sinodal tanggal 28 November ya, 28 November kali ini petugasnya teman-teman GKP Jatiranggon yang memang sudah mempersiapkan diri untuk nanti tanggal 28 November ya. Terima kasih untuk kesediaannya. Sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama dulu ya. Mari silakan yang belum buka kameranya boleh dibuka sebentar. Ya, saya akan screenshot. Ya, supaya kita punya dokumentasi ya pada malam hari ini. Kayaknya Joy belum buka. Kak Adit, Quintia, Livia, Stefani, ya boleh sisir-sisir rambutnya dulu ya. Yang masih, kalau saya udah nggak bisa nih keriting-keritingnya udah. Oke, saya akan ambil fotonya. Oke, yang masih belum buka, Bu Retna mana nih Bu Retna? Nanti ketinggalan fotonya. Livia bisa buka kameranya. Fani, tinggal tinggal Bu Retna ini. Bu Retna yang belum buka. Oke, siap ya. Gayanya bebas ya. Kecuali saya karena saya mencet-mencet nih ya. Senyum manis ya, apalagi yang tadi bakal dapat kuota, senyumnya lebar ya. Oke, 1, 2, cheese. Oke, tunggu sebentar. Iya, sekali lagi ya, sebentar. Ini soalnya saya harus copy dulu. Sebentar. Nah, sambil boleh siap-siapin ini deh, apa namanya, sisir-sisir dulu sedikit. Sebentar supaya ada 2 kali tag ya. Oke, 1 lagi ya. Bu Retna, mana nih Bu Retna? Nanti ketinggalan loh Bu Retna. Mungkin ada ini ya, kendala internet. Oke, Joy, ayo Joy. Tadi udah nyala. Sorry ya Joy, tadi kendala ya di Nearpod. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
Terima kasih Kak Vero. Nanti dibagikan. Oh ya, saya mau minta yang tadi Gemala, Amelia untuk tulis nomor teleponnya ya. Gimana Yang bisa Kak? WhatsApp, yang bisa Chat? WhatsApp di chatroom aja. Ditulis di chatroom aja. Yang masih mau di sini untuk chit-chat boleh. Yang sudah mau live boleh. Sampai jumpa ya semuanya. Terima kasih banyak teman-teman dari GKP Tangerang. Pendeta Gary. Kita akan ketemu Terima kasih. tanggal berapa? Oh, minggu depan saya akan ke Tangerang. Terima kasih Kak Vero untuk firman Tuhan hari ini. Sama-sama Gemala. Kita akan ketemu nanti di Terima kasih semua. Tangerang ya, tanggal 22. Saya Next time. teman-teman Jatiranggon mau ada ini dulu? Mau ada Itu Pak. Terima kasih buat semuanya. Sampai nanti. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih teman-teman dari Tangerang. Terima kasih teman-teman dari Tangerang. Dadah. Dadah. Shalom semua. Ya.